Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam wa baraka wasallim ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Abi Hanifuddin selaku dosen pengampu dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dan tak lupa juga teman-temanku yang saya cintai serta saya banggakan. Pertama-tama marilah kita menjadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat hidayah dan karunia-Nya kepada kita, sehingga di pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan. Oke, saya Muhammad Andri Kurniawan di sini ingin mempresentasikan sebuah mini mapping yang membahas mengenai materi aliran progresivisme. Oke, langsung saja kita menuju ke materi tersebut. Pengertian aliran progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang sangat berpengaruh pada abad ke-20, terutama di negara Amerika Serikat. Lalu aliran ini itu mendorong pembaruan dalam bidang pendidikan di seluruh dunia. Selanjutnya, progresivisme sering dikaitkan dengan pandangan hidup liberal, yaitu the road to culture. Lalu di aliran progresivisme ini juga memiliki ciri-ciri pandangan hidup. Yang pertama, fleksibel, yang artinya itu tidak kaku, terbuka terhadap perubahan, tidak terikat pada doktrin tertentu. Yang kedua, curious, yaitu memiliki rasa ingin tahu dan ingin menyelidiki. Dan yang terakhir yaitu toleran dan open-minded, yang artinya memiliki sikap terbuka dan menghargai perbedaan. Lalu selanjutnya, sifat-sifat aliran progresivisme. Ada dua kelompok sifat, yaitu positif dan negatif. Untuk yang positif yaitu percaya pada kekuatan alami manusia untuk menghadapi, melawan, dan mengatasi ancaman dari lingkungannya. Untuk yang negatifnya yaitu menolak otoritarisme dan absolutisme dalam berbagai bentuk, baik dalam agama, politik, etika, dan pengetahuan. Lalu hubungan dengan pragmatisme, yaitu pandangan hidup progresivisme erat dengan pragmatisme. Kemudian pragmatisme ini melihat pemikiran sebagai bentuk alat untuk bertindak, bukan hanya untuk kesenangan berpikir. Lalu keyakinan terhadap manusia, yaitu manusia memiliki kemampuan mengendalikan dan memahami alam. Kemudian ada sedikit keraguan apakah manusia bisa sepenuhnya memanfaatkan kemampuannya dalam lingkungan sosial, tetapi aliran ini tetap optimis ya. Lalu peran pendidikan dalam pragmatisme, yang pertama ada meneliti dan mengembangkan kemampuan manusia secara layak dan praktis. Lalu pendidikan juga bertujuan melatih manusia menggunakan ide dan pikirannya untuk menguasai alam dan masyarakat. Lalu peran pendidikan yang ketiga yaitu menolak pure intelektualisme, yaitu berpikir hanya untuk berpikir dan menekankan tindakan nyata. Dan yang terakhir yaitu pendidikan dipandang sebagai alat budaya terbaik, menjadikan manusia sebagai penguasa bukan untuk perubahan sosial dan alam. Yang selanjutnya, perkembangan aliran progresivisme di asal mula dan akar pemikiran. Di sini ada beberapa tokoh. Yang pertama ada Heraklitus, menekankan perubahan sebagai asas utama. Lalu ada Socrates, yang dimana menekankan berusaha menyatukan pengetahuan dengan kebijakan. Lalu yang selanjutnya ada Protagoras, yaitu mengajarkan kebenaran nilai bersifat relatif tergantung waktu dan tempat. Dan yang terakhir ada Aristoteles, yaitu menekankan moderasi atau jalan tengah. Lalu yang selanjutnya asas modern abad ke-16. Yang pertama ada John Locke, menekankan kebebasan politik. Lalu ada Francis Bacon, menekankan perbaikan metode ilmiah. Lalu selanjutnya ada Rousseau, yaitu menekankan percaya manusia pada dasarnya baik dan menekankan sifat kodrat manusia. Selanjutnya ada Kant, yang dimana Kant ini menekankan mengangkat martabat dan keberadaan manusia. Nah, selanjutnya ada Hegel, mengajarkan bahwa alam dan masyarakat bersifat dinamis, selalu mengalami perubahan dan penyesuaian. Lalu yang
Yang pertama ada Charles S. Peirce, menekankan teori berpikir pragmatis atau berpikir harus bekerja dan menghasilkan. Lalu ada Thomas Paine dan Thomas Jefferson yang menekankan demokrasi anti dogmatis. Dan yang terakhir ada John Dewey, yang dimana John Dewey ini adalah tokoh utama progresivisme pendidikan. Beliau ini menekankan demokrasi dan pengalaman. Dan pembahasan yang terakhir yaitu keyakinan progresivisme tentang pendidikan. Menurut John Dewey, dalam bukunya yang berjudul Democracy and Education, yaitu tujuan utama pendidikan adalah membentuk warga masyarakat yang demokrasi. Jadi isi pendidikan mengutamakan bidang studi yang bermanfaat langsung seperti IPA, sejarah, dan keterampilan bagi masyarakat. Lalu metode ilmiah lebih diutamakan dibanding metode hafalan seperti dalam aliran esensialisme. Selanjutnya, pendidikan progresivisme mengajarkan peserta didik untuk ingin tahu, toleran, berpikiran terbuka, dan bersifat demokrasi. Dan juga pendidikan harus fleksibel, tidak kaku, tidak menekankan mapel terpisah, melainkan pelajaran yang terintegrasi sesuai perubahan masyarakat. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.